Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Mujoko dari kelas AK303. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UTS. Untuk yang pertama terkait dengan perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi yang menyediakan data untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan internal, perencanaan, kemudian pengendalian dan evaluasi kinerja. Kata kuncinya adalah internal, keputusan manajerial, kemudian prediktif. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk pihak internal perusahaan seperti manajer. Informasinya bersifat fleksibel dan sering digunakan untuk merencanakan serta mengendalikan aktivitas operasional. Kemudian berikutnya akuntansi keuangan merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor, kemudian kreditur, pemerintah, serta untuk publik. Kata kuncinya adalah eksternal, laporannya formal, historis, menggunakan standar PSAK atau IFRS. Berbeda dengan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan menghasilkan laporan formal yang ditujukan kepada pihak eksternal. Informasi yang disampaikan harus sesuai standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Kemudian berikutnya merupakan tabel perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Tabel ini memperlihatkan aspek-aspek utama yang membedakan kedua jenis akuntansi. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada pengguna serta tujuan informasi. Berikutnya bagan akuntansi. Bagan ini menunjukkan bahwa akuntansi terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu akuntansi manajemen yang fokus pada kebutuhan internal, serta akuntansi keuangan yang fokus pada pelaporan untuk eksternal. Berikut adalah contoh outputnya, contoh akuntansi manajemen, budgeting, analisis biaya, volume laba, penetapan harga produk, kemudian evaluasi kinerja departemen, serta laporan biaya per produk. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, contoh outputnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Untuk berikutnya soal nomor 2, peran rantai nilai dalam strategi perusahaan. Rantai nilai atau value chain adalah kerangka analisis yang menguraikan aktivitas perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan purna jual mereka untuk melihat bagaimana setiap aktivitas menciptakan nilai bagi pelanggan. Di antara peran nilai dalam perumusan strategi, yang pertama, mengidentifikasi sumber keunggulan bersaing.
Analisis rantai nilai membantu manajemen mengetahui aktivitas mana yang memberikan nilai tambah tertinggi dan menjadi pembeda perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaing. Dari sini perusahaan dapat memilih strategi diferensiasi atau biaya rendah. Yang kedua, perannya adalah menganalisis dan mengendalikan biaya. Dengan memetakan setiap aktivitas, manajemen dapat menemukan aktivitas yang boros atau tidak efisien, kemudian melakukan penghematan biaya tanpa menurunkan kualitas, serta menentukan aktivitas mana yang perlu di outsourcing atau ditingkatkan efisiensinya. Peran yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses bisnis. Rantai nilai menunjukkan keterkaitan antar aktivitas. Manajemen dapat menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, memperbaiki alur kerja, serta mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis. Informasi dari analisis rantai nilai digunakan untuk penentuan harga produk, pengembangan produk baru, kemudian investasi teknologi, serta penentuan lokasi produksi atau distribusi. Yang kelima, menyelaraskan aktivitas dengan tujuan perusahaan. Setiap aktivitas dalam rantai nilai dapat diarahkan agar selaras dengan visi dan misi perusahaan, strategi jangka panjang, kemudian kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami bagaimana nilai diciptakan di setiap tahap, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, kemudian memberikan nilai lebih dengan biaya yang optimal, serta membangun loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, rantai nilai membantu manajemen merumuskan strategi perusahaan dengan cara mengidentifikasi aktivitas pencipta nilai, meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya, dan membangun keunggulan bersaing. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing secara berkelanjutan di pasar. Berikutnya, soal nomor 3, perbedaan mendasar antara cost dengan expense. Sebelum ke tabel perbedaan ini, kita ke pengertian dulu. Cost atau biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh aset atau manfaat yang belum habis digunakan dan masih memiliki potensi manfaat di masa depan. Kemudian untuk expense atau beban adalah cost yang telah dikonsumsi atau digunakan dalam suatu periode dan langsung mengurangi laba periode tersebut. Kemudian waktu pengakuan, cost dicatat terlebih dahulu sebagai aset. Misalnya adalah persediaan, kemudian aset tetap. Sedangkan expense diakui ketika manfaat dari cost tersebut telah digunakan atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dicatat sebagai beban. Kemudian terkait dengan tujuan akuntansi, cost bertujuan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan,
Sedangkan expense bertujuan untuk menentukan laba rugi periode berjalan. Sebagai contoh, pembelian bahan baku misalnya merupakan cost, dicatat sebagai persediaan. Kemudian bahan baku yang dipakai untuk produksi dicatat tetap sebagai cost sampai produk tersebut bisa terjual. Kemudian contoh untuk expense yaitu HPP, gaji karyawan bagian administrasi, kemudian biaya listrik. Untuk kesimpulannya, setiap expense berasal dari cost, tetapi tidak semua cost langsung menjadi expense. Cost baru berubah menjadi expense ketika manfaat ekonominya telah digunakan dalam suatu periode. Kemudian soal nomor 4, siklus akuntansi biaya dan hubungan antara akun. Berikut pengertian siklus akuntansi biaya merupakan rangkaian proses pencatatan, penggolongan, pengalokasian, hingga pelaporan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, serta sebagai dasar untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan manajemen. Tahapan siklus akuntansi biaya untuk yang pertama adalah pengumpulan biaya atau cost accumulation. Pada tahap ini, semua biaya produksi dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Akun yang terlibat adalah persediaan bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua, pembebanan biaya ke produksi. Biaya yang telah dikumpulkan kemudian dibebankan ke proses produksi. Seperti bahan baku yang kemudian dipindahkan dari persediaan bahan baku ke barang dalam proses. Kemudian tenaga kerja langsung dibebankan ke barang dalam proses. Overhead pabrik dialokasikan ke barang dalam proses berdasarkan dasar tertentu seperti jam kerja, jam mesin, dan lain-lain. Akun yang terlibat adalah persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Yang berikutnya, penyelesaian produksi. Produk yang telah selesai diproduksi dipindahkan dari barang dalam proses ke barang jadi. Di sini akun yang terlibat seperti persediaan barang jadi, kemudian persediaan barang dalam proses. Untuk berikutnya, penjualan produk. Ketika barang dijual, biaya produksi berubah menjadi beban. Di sini akun yang terlibat adalah harga pokok penjualan dan persediaan barang jadi. Untuk berikutnya, pelaporan dan evaluasi. Biaya yang telah dicatat disajikan dalam laporan harga pokok produksi, kemudian laporan harga pokok penjualan. Informasi ini digunakan untuk evaluasi efisiensi dan pengambilan keputusan manajemen. Kesimpulannya adalah siklus akuntansi biaya menggambarkan
aliran biaya produksi secara sistematis, mulai dari pengumpulan biaya hingga menjadi beban pada saat nantinya dilakukan penjualan. Hubungan antar akun menunjukkan bahwa biaya selalu berpindah dari aset persediaan menuju beban, sehingga membantu manajemen dalam pengendalian biaya dan penentuan laba. Berikut ringkasan hubungan akun. Contohnya yang pertama, tahap pembelian bahan ya. Akun yang bertambah adalah persediaan bahan baku, kemudian akun yang berkurang kas atau utang. Kemudian pada tahap pemakaian bahan, akun yang bertambah di sini barang dalam proses, kemudian akun yang berkurang persediaan bahan baku, dan seperti pada tahap-tahap selanjutnya. Kemudian berikutnya soal nomor 5, perbedaan antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Baik, untuk yang pertama, pembebanan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Pembebanan biaya berdasarkan pesanan adalah metode pengumpulan dan pembebanan biaya produksi untuk setiap pesanan atau pekerjaan tertentu yang bersifat unik. Karakteristiknya, biaya dikumpulkan per pesanan atau job. Kemudian produk bersifat berbeda-beda sesuai permintaan pelanggan. Kemudian setiap pesanan memiliki kartu biaya pesanan. Kemudian cocok untuk produksi berdasarkan pesanan khusus. Di sini contoh perusahaannya seperti perusahaan percetakan, perusahaan konstruksi, bengkel khusus, atau perusahaan pembuatan furniture pesanan. Berikutnya, yang kedua adalah pembebanan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Pembebanan biaya berdasarkan proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk setiap tahap atau departemen proses, digunakan pada produksi massal dan berkesinambungan. Karakteristik utamanya, biaya dikumpulkan per proses atau departemen, kemudian produksi bersifat seragam dan homogen. Biaya rata-rata per unit dihitung untuk periode tertentu, kemudian cocok untuk produksi berkelanjutan. Contoh perusahaannya, perusahaan industri makanan dan minuman, kemudian semen, kimia, minyak, tekstil, dan lain-lain. Ini merupakan perbedaan dari sisi akuntansi biaya. Job order costing menelusuri biaya secara spesifik ke setiap pesanan. Kemudian proses costing membebankan biaya secara rata-rata ke seluruh unit produksi. Untuk yang ketiga, pengendalian biaya pada job order dilakukan per pesanan, sedangkan pada proses costing dilakukan per departemen atau proses. Kesimpulannya, perbedaan utama antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan proses terletak pada jenis produksi dan sifat produk. Job order costing
cocok untuk produksi yang bersifat khusus, sedangkan proses costing sesuai untuk produksi massal yang berkelanjutan. Baik Ibu, sekian pemaparan hasil pengerjaan UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.